Assalamualaikum saudara, kabar siang kembali hadir dengan menyajikan beragam informasi menarik, diantaranya pendataan keluarga Bupati Siak. Bersama saya, Nona Lestari, inilah kabar siang selengkapnya. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI terima petugas pendataan keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri menerima petugas atau kader pendataan keluarga dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak yang diketuai oleh Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Siak, Haji Darussalim, bertempat di kediaman Bupati Siak. Pendataan keluarga yang dilakukan kepada Bupati Siak Alfedri oleh Dinas DP3AP2KB Kabupaten Siak ini dalam bentuk wawancara, sesuai dengan format pertanyaan yang terlampir dalam F-1-PK-21. Bupati Siak Alfedri mengatakan pendataan keluarga ini sangat penting karena dijadikan acuan dalam program pembinaan keluarga sejahtera. Dengan data-data yang didapatkan nantinya bisa menjadi dasar dalam membentuk kebijakan-kebijakan dan program-program untuk percepatan pembinaan keluarga sejahtera di Kabupaten Siak. Nah, kami tentu mengharapkan kepada seluruh kepala keluarga yang ada di Kabupaten Siak untuk mengikuti pendataan keluarga tahun 2021 ini dengan baik. Isilah formulir yang sudah disiapkan, berikan penjelasan yang diminta melalui wawancara oleh kader KB, karena pendataan keluarga ini penting. Tujuannya adalah keluarga yang sejahtera. Makanya oleh sebab itu dengan ini nanti kita akan bisa membuat kebijakan-kebijakan dan program-program terbaik untuk percepatan dan akselerasi pembinaan keluarga dalam rangka mencapai seluruh keluarga Indonesia menjadi keluarga yang sejahtera. Sementara itu, saudara, pada pencanangan pendataan keluarga yang dilaksanakan sehari sebelumnya, tepat di tanggal 1 April 2021, Dinas DP3AP2KB Kabupaten Siak juga telah melakukan pendataan pada keluarga Sekda Siak dan Ketua DPRD Kabupaten Siak. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pendataan keluarga tahun 2021 merupakan kegiatan program pembangunan kependudukan, keluarga berencana serta evaluasi dan pengukuran kinerja setiap keluarga sampai ke tingkat RT dengan menggunakan metode wawancara langsung. Kegiatan pendataan keluarga yang digelar setiap 5 tahun sekali ini menargetkan akan mendata sebanyak 115.964 KK se-Kabupaten Siak dan jumlah keluarga yang sudah terinput secara lengkap di aplikasi pk21.bkkbm.go.id sebanyak 448 orang. Sementara itu, untuk pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Siak, Dinas DP3AP2KB Kabupaten Siak telah mempersiapkan 709 kader pendata yang telah terlatih yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Siak. Pendataan keluarga ini dimulai 1 April sampai dengan 31 Mei 2021 selama 2 bulan. Yang tentu akan mendata seluruh kepala keluarga yang ada di Kabupaten Siak. Ada 115.000 kepala keluarga yang ada di 14 kecamatan, 131 kampung dan kelurahan yang akan didata oleh lebih kurang 700 kader KB, PPKBD ataupun sub PPKBD. Adapun metode pendataan keluarga berdasarkan ketentuan dari BKKBN, baik melalui pendataan dengan cara wawancara langsung maupun mengisi dan menjawab pertanyaan melalui aplikasi smartphone. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri MSI mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk dapat menyukseskan program pendataan keluarga tahun 2021 dengan memberikan data yang selengkap-lengkapnya kepada petugas pendataan. Kepada seluruh kepala keluarga
yang ada di Kabupaten Siak untuk mengikuti pendataan keluarga tahun 2021 ini dengan baik. Isilah formulir yang sudah disiapkan, berikan penjelasan yang diminta melalui wawancara oleh kader KB, karena pendataan keluarga ini penting. Saya sudah melihat seluruh isian ataupun formulir yang sudah disiapkan yang harus kita isi, ini lengkap dan detail, menyangkut bukan hanya masalah jumlah anggota keluarga, kemudian status perkawinan, tetapi juga menyangkut dengan bagaimana manajemen rumah tangga atau manajemen keluarga itu dilakukan. Saudara, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi beserta istri dan pejabat pratama di lingkungan Polda Riau melakukan goes sepeda dari kota Pekanbaru menuju Kabupaten Siak menempuh jarak sejauh 120 km dengan tempuh lebih kurang 5 jam. Saudara, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi kembali untuk kedua kalinya melakukan goes bersepeda bersama istri dan pejabat pratama di lingkungan Polda Riau menuju Kabupaten Siak yang menempuh jarak lebih dari 120 km dengan waktu tempuh selama lebih kurang 5 jam yang tiba di Mapolres Siak pada pukul 11 lebih 21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat datang, Pak. Hai, Pak Sekda, kami Pak. Ini kan morning bapak-bapak nih. Setibanya di Mapolres Siak, rombongan goes Kapolda Riau disambut oleh Bupati Siak Haji Alfedri, Sekda Siak Haji Arfan Usman, Kapolres Siak serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak dan melakukan istirahat sejenak di aula kantor Mapolres Siak. Selanjutnya kembali melanjutkan rute bersepedanya menuju kediaman Bupati Siak bersama Bupati Siak Alfedri dan juga komunitas goes Cinta Siak lainnya. Saudara, adapun goes bersepeda Kapolda Riau dan istri beserta jajarannya ini merupakan kali keduanya ke kota Siak dengan bersepeda langsung dari kota Pekanbaru yang disambut antusias oleh jajaran anggota kepolisian Polda Riau. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, setelah sempat beristirahat di Mapolres Siak, rombongan goes Kapolda Riau melanjutkan perjalanannya menuju kota Siak dan disambut langsung oleh Bupati Siak Alfedri di Balairung Datuk Empat Suku, kediaman Bupati Siak. Usai beristirahat sejenak di Mapolres Siak, rombongan goes Kapolda Riau melanjutkan perjalanan bersepedanya menuju kota Siak, yang dalam rute ini turut serta bersepeda Bupati Siak Haji Alfedri, Sekda Siak Haji Arfan Usman, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak dan juga komunitas goes Cinta Siak. Setibanya di kediaman Bupati Siak, Kapolda Riau beserta istri dan rombongan disambut Bupati Siak di Balairung Datuk Empat Suku, kediaman Bupati Siak. Dalam sambutannya, Bupati Siak Alfedri mengatakan ini merupakan kunjungan Kapolda Riau ke-7 kalinya ke Kabupaten Siak. 2 kalinya bersepeda langsung dari Pekanbaru dan ketiga kalinya bersepeda di dalam kota serta 2 kali dalam kunjungan kerja resmi. Dan ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Pak Kapolda berhubungan di Siak Kota Istana. Kalau tak salah ini kunjungan Pak Kapolda yang ke-7 Kabupaten Siak, 2 kali bersepeda dari Pekanbaru ke Siak, 2 kali bersepeda di dalam kota Siak. Yang 3 kalinya itu acara resmi termasuk hari Lantaran. Bupati juga mengharapkan dengan adanya koordinasi yang baik bersama seluruh unsur pemerintah daerah, keadaan masyarakat dan juga wilayah Kabupaten Siak bisa lebih aman, kondusif, serta lebih baik lagi ke depannya. Jadi Kabupaten Siak ini alhamdulillah hari ini situasi dalam keadaan kondusif, dalam keadaan aman. Dan mudah-mudahan negeri ini ya bisa dengan masyarakat, partisipasi baik masyarakat
mudah-mudahan bisa dalam keadaan aman. Kalau kondisi kita mau laksanakan lebih baik. Tim Liputan mengabarkan. Kapolda Riau berikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Informasi lengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Silakan Anda berkunjung di Warung Lala, Lenteng Hulu, Amping, Grand Mampu. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dengan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tak mau dulu nih. Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit je perut je katu je lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ada tuh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Warung Wanita Kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948.
tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love donat 1001. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siak. Saudara, dalam kunjungannya ke Kabupaten Siak, Kapolda Riau juga menyerahkan sejumlah bantuan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Bapak Kapolda Riau Bertempat di Balerung Datuk Empat Suku, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi yang didampingi oleh Ketua Bayangkari Polda Riau, Wakapolda, pejabat tinggi Pratama Polda Riau, Kapolres Siak, dan Dim 0303 Bengkalis menerima jamuan makan siang yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak dalam menyambut kedatangan rombongan tim bersepeda Polda Riau ke Kabupaten Siak. Dalam sambutannya, Kapolda Riau Irjen Polisi Agung Setia Imam Effendi mengatakan, kegiatan bersepeda ini merupakan program pelatihan fisik dan mental dari Polda Riau yang digelar rutin bagi anggotanya. Kapolda merasa senang dan sekaligus terharu dengan antusiasme masyarakat yang menyapa di sepanjang jalan yang dilewatinya menuju ke Kabupaten Siak. Ia juga berdoa semoga bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari lagi akan menjelang, negeri kita Indonesia dan Riau khususnya sudah bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan normal dan khusyuk di masjid-masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan bersepeda ke Siak ini merupakan kegiatan rutin bagi saya, terutama menjelang bulan puasa. Jadi izin dari saya ke masjid untuk bersolat dulu, sekaligus berdoa karena kita tahu sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Semoga kita semua diberikan syafaat bulan Ramadan dan kita semua diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir rangkaian kegiatan goesnya ke Kabupaten Siak, Kapolda Riau menyerahkan sejumlah bantuan paket sembako kepada beberapa masyarakat yang terdampak dari COVID-19 di Kabupaten Siak dan berharap bantuan ini dapat meringankan kebutuhan ekonomi masyarakat. Tim Liputan mengabarkan. Saudara Bupati Siak Alfedri menghadiri peringatan pertama Haul Tarikat Naksabandia Al-Hasanah Kampung Tambak Rejo, Kecamatan Mempurah. Peringatan haul pertama Halakoh Al-Hasanah ini diawali dengan pemutaran selayang pandang perkembangan Majelis Zikir Tarikat Naksabandia dan pembangunan Halakoh Al-Hasanah Kampung Tambak Rejo, Kecamatan Mempurah. Dr. Andes Haji Jamaluddin selaku Ketua Panitia kegiatan haul ini mengatakan, Tarikat Naksabandia Al-Hasanah ini telah berdiri tahun 2007 lalu, yang awalnya belum memiliki halakoh dan hanya dilakukan pengajian dari rumah ke rumah jamaah. Dan Halakoh Al-Hasanah ini baru dibangun pada tahun 2019 yang merupakan tanah wakaf dari jamaah dan dibangun dari swadaya para pengikut pengajian. Bapak Bupati yang kami hormati, dapat kami sampaikan sedikit sejarah singkat tentang Tarikat Naksabandia Al-Hasanah Tambak Rejo atau Kabupaten Siak ini, bahwa pada awalnya berdiri tarikat ini adalah pada tahun 2007. Pembangunan yang kita tempatkan ini di Tambak Rejo ini, yang tanahnya ini diwakafkan oleh saudara kita adalah Haji Damiri. Kemudian pembangunan gedung ini atau bangunan ini juga dilaksanakan secara swadaya. Adapun kegiatan pengajian rutin di tempat ini dilakukan secara rutin 3 bulan sekali dan diikuti oleh jamaah dari berbagai daerah, baik dari Kecamatan Kandis, dari Rokan Hulu, Kampar, Medan, dan daerah lainnya, yang terkumpul sebanyak 120 orang jamaah dan telah melakukan pengajian selama 4 hari di halakoh ini. Adapun untuk peringatan haul pertama dan halakoh Tarikat Naksabandia Al-Hasanah ini sebenarnya pada tahun 2020 yang lalu.
Namun mengingat masa itu masih dalam kondisi pandemi COVID-19 sehingga kegiatan haul ini diundur dan baru bisa diperingati pada tahun ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Siak mendukung setiap kegiatan keagamaan yang sejalan dengan visi misi Kabupaten Siak untuk membentuk masyarakat yang agamis. Saudara Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri dalam sambutannya pada peringatan haul pertama Tarikat Naksabandia Al-Hasanah Kampung Tambarejo, Kecamatan Mempura mengucapkan tahniah kepada seluruh pengurus dan jamaah tarikat ini dalam memperingati haul pertamanya. Alfedri juga mengatakan, sedari awal dari rencana pembangunan hingga dengan saat ini, terus mengikuti perkembangan dari halakoh ini yang kian hari jamaahnya terus bertambah. Tentunya pula hal ini dalam upaya agar kita kaum muslim mendapat hidayah dan keberkahan dari Allah dalam hidup di dunia maupun di akhirat kelak. Pemerintah Kabupaten Siak juga akan terus mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang sesuai dengan visi misi pembangunan daerah dalam upaya pembangunan akhlak serta pembangunan spiritual masyarakat yang berlandaskan akan iman dan takwa dalam rangka mewujudkan Siak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami pemerintah daerah akan mendorong, memfasilitasi dari berbagai kebijakan program strategis Pemda Kabupaten Siak. Karena baik visi yang hari ini kan habisnya per 5 menit 19 Juni 2021 maupun juga nanti visi berikutnya yang sudah kita siapkan buat pilkada di bulan Desember 2020 lalu yang juga terwujudnya Kabupaten Siak yang amanah, sejahtera dan lestari di dalam lingkungan masyarakat yang agamis, tetap dalam masyarakat agamis dan budaya lain. Selanjutnya, Saudara, pada kesempatan ini Ketua Tarikat Naksabandia Dr. Syekh Haji Hasan Haitami dalam kesempatan ini juga memberikan tausiah kepada seluruh jamaah yang hadir dan berpesan agar tetap menjaga silaturahmi yang baik dengan sesama masyarakat maupun dengan pemerintah daerah yang telah memberikan perhatian khusus kepada majelis zikir ini. Dan akhir acara, Ketua Majelis Zikir dan Bupati Siak serta para jamaah melakukan pemotongan tumpeng sebagai pertanda ikut berbahagia akan peringatan haul pertama Tarikat Naksabandia Halakoh Al-Hasanah Kampung Tambarejo, Kecamatan Mempura ini. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Windrock Internasional menajah sekolah lapangan budidaya sagu sebagai prinsip paludikultur dan ekonomi berkelanjutan untuk restorasi gambut Kabupaten Siak. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten 1 Budi Wono. Pada sekolah lapangan budidaya sagu sebagai prinsip paludikultur serta ekonomi berkelanjutan untuk restorasi gambut di Kabupaten Siak guna meningkatkan kapasitas bagi para petani di 3 desa, yakni Desa Bunsur, Desa Lalang, dan Desa Mengkapan. Kegiatan yang digelar oleh LSM Windrock Internasional, Winiko Indonesia Lestari dan bermitra dari KPI atau Konsorsium Paludikultur Indonesia berlangsung di Hotel Harmoni 21 Siak. Asisten 1 Budi Yuwono mengatakan Kabupaten Siak memiliki luas 8.500 meter persegi dan sebagian dari luas Kabupaten Siak dari 53 hingga 57% lahannya adalah gambut, sehingga perlunya menjaga kelestarian gambut yang salah satunya adalah dengan bertanam tanaman yang ramah gambut seperti sagu. Untuk itu perlunya kegiatan pelatihan ini dilaksanakan agar sagu bisa dibudidayakan. Kabupaten Siak memiliki luas 8.500 km persegi. Dari 805.000 km persegi ini, itu separuh lebih sedikit lah ya, 53 sampai dengan 57%-nya itu adalah gambut. Efektif bagaimana kita mengolah lahan gambut. Lahan gambut itu dijaga supaya dia tetap basah. Salah satu caranya ya sagu juga membutuhkan lahan supaya tetap basah, salah satunya gitu. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, pada penutupan STQ tingkat Kecamatan Tualang, Bupati Siak Alfedri mengatakan Tualang merupakan kecamatan pertama yang menggelar STQ untuk tahun 2021 ini. Pada penutupan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Tualang,
Bupati Siak Dr. Andes Haji Alfedri mengatakan, Kecamatan Tualang merupakan kecamatan pertama yang telah menggelar pelaksanaan STQ untuk tahun 2021 ini, yang nantinya para pemenang STQ ini akan mewakili Kecamatan Tualang dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Siak yang akan digelar di Kecamatan Dayun. Dan persiapan menghadapi MTQ tingkat Provinsi Riau yang akan digelar di Kabupaten Pelalawan pada Mei mendatang. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Siak malam hari ini berbahagia sekali bisa hadir di sini untuk melaksanakan penutupan STQ ini. Yang kami tahu tentunya STQ Kecamatan Tualang ini adalah STQ atau MTQ yang pertama sekali dilaksanakan dari 14 kecamatan se-Kabupaten Siak. Ya, insya Allah pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten nanti dilaksanakan di Dayun. Nah, kemudian MTQ tingkat provinsi akan dilaksanakan nanti di Kabupaten Pelalawan setelah bulan suci Ramadan. Di akhir acara, Bupati Siak Alfedri didampingi oleh Camat Tualang Zalik Effendi, anggota DPRD Kabupaten Siak Dapil Tualang Androy Aderiandra, dan juga Dewan Hakim STQ ke-20 Kecamatan Tualang menyerahkan piala bagi juara umum yang diraih oleh Kelurahan Perawang. Tim Liputan mengabarkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda iklan berikut ini. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Warung wanita kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang.
Grand Gerak. Di mana aja yang kita bisa mendapatkannya? Insya Allah kita berada di setiap warung-warung yang mitra bekerja sama dan kita meletakkan stik lele crispy. Aku kan tak mau nih. Pak Amin dari mana apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut kaki di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Aduh. Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya. Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk Ragil Ayu di Bandar Sungai. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara Bupati Siak Alfedri membuka pelatihan Training of Trainer Kampung Binaan Keluarga Sakinah tahun 2021. Pelatihan Training of Trainer yang diikuti oleh Kesos Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Kerani Kecamatan, Ustadz serta pengurus Masjid Kampung Binaan Keluarga Sakinah se-Kabupaten Siak mengikuti jalannya Training of Trainer yang dibuka secara langsung oleh Bupati Siak Alfedri dengan ditandai mengalungkan kartu tanda peserta. Alfedri dalam sambutannya mengatakan pembinaan Kampung Keluarga Sakinah baik dari segi kuantitas maupun kualitas di Kecamatan se-Kabupaten Siak diharapkan dapat berjalan lebih baik, sehingga ke depan menghasilkan dan melahirkan generasi yang berakhlak mulia. Kampung Binaan Sakinah ini harapannya baik dari sisi kuantitas, substansi maupun juga kualitas dari pembinaan Kampung Sakinah yang kita laksanakan di 14 kampung dan kelurahan di tahun 2021 ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, baik dari sisi output maupun outcome. Syukur nanti bisa sampai ke benefit dan impact, karena ini adalah program dari pemerintah Siak yang kalau ditanya-tanya barangkali di Riau yang membuat ini hanya Siak, mungkin di Sumatera, tapi kalau di Jawa ada pasti salah satunya di provinsi. Alfedri berharap pembinaan Kampung Keluarga Sakinah dapat terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di tengah-tengah masyarakat seperti aktivitas gemar berzakat, wakaf, dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, memasuki tahun ke-6, Kabupaten Siak telah memiliki 85 kampung binaan keluarga Sakinah dari 122 kampung dan kelurahan se-Kabupaten Siak. Hal ini disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siak, Budi Yuwono. Saudara Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Siak, Budi Yuwono mengatakan 122 kampung di Kabupaten Siak, 85 kampung diantaranya telah ditetapkan sebagai kampung binaan keluarga Sakinah. Tujuan dari pembinaan keluarga Kampung Sakinah ialah guna terwujudnya masyarakat madani bermoral tinggi, penuh keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia. Di mana maksud daripada kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah suatu usaha dari pemerintah Kabupaten Siak untuk melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pengamalan agama dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Tujuan dari kegiatan Kampung Binaan Keluarga Sakinah adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Budi Yuwono menambahkan dengan adanya pembinaan Kampung Keluarga Sakinah diharapkan dapat membawa perubahan di bidang keagamaan serta perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan mengabarkan.
Saudara, berdasarkan keputusan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Riau terkait diperbolehkannya pelaksanaan ibadah sholat tarawih di bulan suci Ramadan, Bupati Siak menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Untuk pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan, ya, kita kan sudah tahu ya, di media pemerintah provinsi, pusat kan, ini kan membolehkan untuk melaksanakan ibadah di masjid dan musola, sholat tarawih dan witir, tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan, dan berjarak tetap, ya. Karena ya, upaya kita dalam mencegah COVID-19 yang hari ini juga masih ada penambahan positif di Kabupaten Siak. Kita ini masih di zona kuning, kita berupaya sampai zona hijau. Yang jelas tetap harapannya memperlakukan protokol kesehatan, ya mengukur suhu. Kalau ada yang kurang sehat, yang suhunya tinggi, ya disuruh pulang ke rumah, jangan juga berjamaah kan. Nah, juga ibu hamil termasuk anak-anak tidak dibawa ke masjid ya, pada bulan Ramadan. Tapi kita patut syukuri ini kan sudah dibolehkan. Tahun lalu kan tak dibenarkan. Nah, sekarang alhamdulillah. Tapi tolong dijaga protokol kesehatan. Saudara, sebanyak 42 peserta ikuti lomba minat baca bertutur bagi siswa tingkat SD MI se-Kabupaten Siak yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak. Lomba minat baca bertutur bagi siswa tingkat sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ini diikuti oleh 42 peserta se-Kabupaten Siak yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak, Hajah Ulfa Hanum. Saat membacakan sambutan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk seleksi di tingkat kabupaten untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi dan tingkat nasional dengan mengusung cerita daerah Riau yang bertujuan meningkatkan kecintaan kebudayaan lokal sejak dini. Kegiatan lomba minat baca bertutur ini merupakan bentuk seleksi peserta tingkat kabupaten yang nantinya akan melanjutkan perlombaan ke tingkat provinsi maupun nasional. Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan lomba minat baca bertutur ini mengusung cerita lokal daerah masing-masing. Di Kabupaten Siak, cerita yang akan dibawakan oleh peserta ialah cerita yang berasal dari Riau. Tujuannya agar meningkatkan kecintaan budaya lokal pada diri anak sejak dini. Kegiatan lomba minat baca bertutur bagi siswa SDMI ini berlangsung pada tanggal 6 hingga 7 April 2021 dengan mengusung tema Membangun Generasi Muda Indonesia Gemar Membaca serta menumbuhkan karakter bangsa melalui kecintaan terhadap budaya lokal. Pembukaan kegiatan ini diisi pula dengan pembacaan puisi oleh Harun A-Rashid dan penampilan tari zapin tradisi oleh Sanggar Kayu Sehati, Kecamatan Mempura. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah serta Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Siak periode 2021-2026. Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Siak untuk masa bakti 2021-2026 yang berlangsung di Gedung Olahraga Kecamatan Tualang. Pada pelantikan tersebut diawali dengan pembacaan surat keputusan oleh Ketua Penyelenggara Umar Dhani. Adapun nama-nama pengurus DPD, DPC, LMB Kabupaten Siak yang dilantik, yakni Haji Suardi sebagai Datuk Panglima Muda, Faizal sebagai Datuk Timbalan Umum, Firdaus sebagai Sekretaris, serta Syahrial sebagai Bendahara.
Dilanjutkan dengan prosesi pengambilan sumpah pada pelantikan DPD dan DPC Lembaga Laskar Melayu Bersatu Kabupaten Siak oleh Datuk Panglima DPP LLMB Provinsi Riau Ismail Amir. Tim Liputan mengabarkan. Tim penggerak PKK Kabupaten Siak bersama PT RAPP kembali berikan bantuan. Informasi lengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Apa kan tamu nih? Pak Amin dari mana? Apa pasal nih? Tapi sepertinya kambuh lagi lambung. Kayaknya sebenarnya ramai di sana. Yuk kita tengok dulu yuk. Ada apa? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Bapak kenapa ya? Inilah nih bapak nih tadi nih. Balik dari cari kayu, sakit perut katu di lambung. Ibu nih apa pasal nih? Ini Pak kebetulan ada jamu untuk lambungnya, Bapak bisa coba ya. Jamu ragil ayu memang. Oh ye. Dapatkan produk jamu bubuk ragil ayu di Bandar Sungai. Donat 1001. Donat 1001 tersedia dengan berbagai topping. Coklat, gula, dan meses. I love Donat 1001. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Warung wanita kerudung. Warung memiliki hijab berbagai model. Pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warunghijabindonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948.
Saudara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak bekerja sama dengan PT RAPP menyerahkan bantuan paket pemberian makanan tambahan atau PMT dan bantuan peralatan posyandu bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Camat Lubuk Dalam. Bantuan tersebut diterima langsung oleh kader posyandu perwakilan 5 kecamatan, diantaranya Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Kotogasip, Sungai Mandau, Sungai Apit, dan Kecamatan Siak. Dalam sambutannya, Nyonya Haja Rasida Alfedri menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT RAPP atas kepeduliannya untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak balita, dalam rangka menurunkan angka stunting di Kabupaten Siak. Menurutnya, saudara, posyandu adalah salah satu upaya kesehatan yang berbasis masyarakat yang dikelola, diselenggarakan dari dan untuk masyarakat. Selain itu, pos pelayanan terpadu merupakan upaya untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan tujuan utama mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan, atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Selain itu, saudara, posyandu termasuk sarana untuk melihat tumbuh kembang anak yang erat hubungannya dengan stunting. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Siang. Saudara Gubernur Riau Samsuar mengatakan untuk pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini, umat muslim diperbolehkan untuk menggelar kegiatan keagamaan di masjid dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hanya penegasannya agar... Saudara, saat ini umat muslim tengah memasuki bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Yang tentunya pemerintah daerah Kabupaten Siak tidak luput memperhatikan pelaksanaan ibadah sholat tarawih di masjid serta kegiatan keagamaan lainnya seperti tradisi keramaian pasar beduk Ramadan. Keputusan dari pemerintah pusat yang telah disetujui oleh Pak Presiden adalah di mana pada bulan suci Ramadan ini bagi umat Islam diberikan keleluasaan untuk beribadah, baik ibadah puasa, sholat tarawih, termasuk juga buka puasa bersama, walaupun buka bersama memang diminta 50% dari kapasitas. Hanya penegasannya agar masing-masing satgas, masing-masing kelurahan dan desa, mereka juga dapat mengamati kalau memang adanya jemaah dari luar daerah yang dikhawatirkan nanti membawa penularan COVID-19. Adapun untuk pelaksanaan kegiatan keagamaan tahun ini, pemerintah memperbolehkan dan tidak melakukan pelarangan menggelar kegiatan tersebut dengan catatan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, melakukan pembatasan kapasitas masjid yang hanya diisi dengan 50% jemaah saja. Sementara untuk penyampaian tausiah keagamaan dapat disampaikan di luar waktu sholat tarawih agar waktu dan durasinya dapat dipersingkat. Untuk tahun ini, alhamdulillah diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, sahur dan buka puasa dianjurkan di rumah masing-masing bersama keluarga inti. Yang kedua, dalam hal kegiatan buka puasa bersama boleh dilaksanakan, tetapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan dan kehadiran maksimal 50% dari kapasitas ruangan tempat diadakan kegiatan dan menghindari kerumunan. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, program Tahfiz MI Asidikiyah seiring dengan program pemerintah daerah Kabupaten Siak, yakni melahirkan hafiz dan hafizah terbaik di Kabupaten Siak. Hal ini disampaikan oleh Asisten 3 Administrasi Umum Sedda Kabupaten Siak, Jamaluddin. Saudara, saat menghadiri wisuda tahfiz golongan 1 juz sampai dengan 4 juz Angkatan 5 MI Asidikiyah Siak, Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak merasa bangga melihat anak-anak yang masih duduk di sekolah dasar dapat menghafal Al-Quran dengan baik. Tadi rangkaian kegiatan mulai dari anak-anak kita membacakan atau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pertanda bahwa anak-anak kita ini sudah berhasil dan sukses menghafal Al-Quran
mulai juz 1 sampai juz 4. Tentunya kita bangga melihat anak-anak kompetensia yang masih kecil, masih duduk di SD, sudah mampu menghafal Al-Quran sampai 4 juz. Jamaluddin menambahkan program tahfiz seiring dengan program pemerintah daerah Kabupaten Siak, yakni mencetak 1000 hafiz Quran terbaik. Diharapkan bagi anak-anak yang telah menghafal Al-Quran, hendaknya dapat menyertai dengan mengamalkannya sebaik-baiknya. Tim Liputan mengabarkan. Sementara itu, saudara, sebanyak 74 siswa dan siswi Madrasah Ibtidayah As-Siddiqiyah Siak ikuti wisuda tahfiz Al-Quran juz 1 sampai juz 4. Saudara, inilah para peserta wisuda tahfiz Al-Quran golongan juz 1 sampai juz 4, angkatan kelima Madrasah Ibtidaiyah Siak dan Mempura. Sebelumnya, para peserta wisuda telah mengikuti beberapa tes ujian munakhosah tahfiz yang diadakan di MI As-Siddiqiyah dengan para penguji yang ahli di bidangnya. Dari hasil seleksi ujian tahfiz Al-Quran, terdapat beberapa siswa yang dinyatakan lulus dengan predikat terbaik golongan juz 1 sampai juz 4, angkatan 5 MI As-Siddiqiyah Siak. Diharapkan para peserta penghafal Al-Quran dapat menjaga kandungan isi Al-Quran dan mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Tim Liputan mengabarkan. Saudara, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arfan Usman membuka sosialisasi implementasi tentang keterbukaan informasi publik untuk masyarakat aparatur pemerintah desa dan aparatur PPID se-Kabupaten Siak. Acara yang berlangsung di Hotel Furaya, Pekanbaru. Sosialisasi implementasi Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Sekretaris OPD, Sekretaris Camat, Penghulu dan Lurah, serta aparatur PPID se-Kabupaten Siak ini diikuti sebanyak 190 peserta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Riau bertempat di Hotel Furaya, Pekanbaru. Sekda Siak menyampaikan bahwa dewasa ini prinsip keterbukaan informasi publik dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Beliau juga menambahkan bahwa kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkup masyarakat, aparatur pemerintah desa dan aparatur PPID di lingkup pemerintahan Kabupaten Siak, sekaligus sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua Informasi Provinsi Riau nomor 480/KIP-R-06 tanggal 15 Maret 2021 tentang kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkup masyarakat. Kegiatan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Publik untuk aparatur pemerintah dan aparatur PPID se-Kabupaten Siak ini mengangkat tema membudidayakan keterbukaan informasi menuju desa mandiri yang transparan berbasis teknologi dan berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 April 2021. Tim Liputan mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar Siak. Untuk edisi hari ini, saya Nona Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.